Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan anggaran neraca perusahaan bisnis dan non bisnis. Sebelumnya, izin memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Fauzan Ilham Alfariji dengan NIM terakhir 1327. Kemudian ada Ivan Fauji dengan NIM 31330. Kemudian ada Reha Maulana dengan NIM 1338. Dan yang terakhir itu ada saya dengan NIM 1331. Oke, kita lanjut. Di sini ada teori anggaran neraca. Anggaran neraca adalah anggaran yang menunjukkan perkiraan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode anggaran. Anggaran ini disusun berdasarkan anggaran-anggaran lain yang telah dibuat sebelumnya, yaitu anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya, anggaran kas, dan anggaran laba rugi. Kemudian ada teori anggaran neraca didasarkan pada prinsip bahwa aset harus sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Artinya, jumlah aset yang dimiliki perusahaan harus sama dengan jumlah kewajiban dan ekuitas yang dimiliki perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang anggaran neraca PT Kempina Ice Cream yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ipan Pauji. Untuk Ipan, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih, Ferdiansah. Di sini saya akan menjelaskan anggaran neraca dari PT Campina Ice Cream. Dari analisis neraca di atas, yang pertama ada liabilitas. Total liabilitas pada tahun 2015 sebesar 499,33 miliar, pada tahun 2016 sebesar 478,20 miliar, maka liabilitas mengalami penurunan sebesar 4,2%, dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 373,27 miliar, mengalami penurunan sebesar 21,9%. Maka bisa dikatakan liabilitas mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Yang kedua, ekuitas. Total ekuitas pada tahun 2015 sebesar 503,03 miliar, pada tahun 2016 sebesar 556,84 miliar, maka ekuitas mengalami kenaikan sebesar 10,3%. Dan pada tahun 2017 sebesar 837,91 miliar, maka bisa dikatakan ekuitas mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dan kenaikan terbesar terjadi di tahun 2017, yaitu naik sebesar 51,6%. Yang ketiga ada laba tahun berjalan. Laba tahun berjalan pada tahun 2015 senilai 72,74 miliar, pada tahun 2016 senilai 49,80 miliar, dan pada tahun 2017 senilai 41,41 miliar. Maka pendapatan bersih pada tahun 2016 sampai 2015 sampai 2016 mengalami penurunan sebesar 31,55%, dan pada tahun 2016 sampai 2017 mengalami penurunan sebesar 4,2%. Next. Dan selanjutnya ada anggaran neraca dari Panti Asuhan Al-Amanah. Hasil dari analisis kelompok kami, hasil analisis neracanya untuk aset lancar, jumlah aset pada bulan November 2017 sebesar 242 167 juta. Dan pada bulan Desember 2017 sebesar 191.500 juta. Maka bisa dikatakan bahwa total aset mengalami penurunan sebesar 0,8%. Yang kedua ada liabilitas. Jumlah liabilitas dan aset neto pada bulan November 2017 sebesar
42.448.167 dan pada bulan Desember 2017 sebesar 240.451.500. Maka bisa dikatakan bahwa jumlah liabilitas dan aset neto mengalami penurunan sebesar 0,8%. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih buat Ivan, rekan saya. Sekarang kita lanjut ke materi perbedaan neraca perusahaan bisnis dan non-bisnis yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Raihan Maulana. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Dan adapun analisis perbedaan neraca perusahaan bisnis dan non-bisnis. Yang pertama itu ada modal. Modal atau kekayaan. Perusahaan bisnis bertujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, di mana seseorang atau lebih memberikan hartanya sebagai modal perusahaan. Berbeda dengan yayasan, di mana pendiri akan membiayai kegiatan permulaan organisasi. Setelah memperoleh badan hukum, maka segala aset dan kekayaan masuk sebagai modal organisasi yang dikenal dengan istilah aktivitas bersih. Dan adapun yang kedua itu keuntungan. Keuntungan yang diperoleh di perusahaan dapat diklaim oleh pemiliknya berdasarkan porsi kepemilikan dalam modal. Dalam yayasan, tidak memperbolehkan keuntungan dibagikan kepada siapapun. Yang ketiga, pendapatan. Pendapatan itu perusahaan memfokuskan diri pada usaha penciptaan pendapatan dengan menggunakan sumber daya yang ada atau hartanya. Pendapatan yang diperoleh bisa berasal dari kegiatan yang memang sudah direncanakan untuk diterjuni atau bahkan datang dari sumber lain yang tidak direncanakan sebelumnya. Pendapatan pada yayasan bervariasi jauh lebih luas. Pada dasarnya, yayasan memiliki pendapatan yang harus dikategorikan berdasarkan ada tidaknya pembatasan atau restriksi dan dari sumber pendapatan itu sendiri. Dan yang keempat itu ada biaya. Pada perusahaan biaya hanya dikategorikan dalam biaya yang langsung berhubungan dengan produksi, barang atau jasa, dan biaya yang tidak langsung berhubungan disebut biaya lain. Sedangkan pada yayasan biaya diklasifikasi atas biaya terkait dengan program atau kegiatan organisasi sesuai dengan tujuan pendirinya dan biaya pendukung bagi kegiatan program. Baik, terima kasih. Adapun persamaan neraca, persamaan mendasar antara neraca perusahaan bisnis dan non-bisnis yaitu perusahaan bisnis dan non-bisnis memiliki beberapa persamaan. Kedua jenis perusahaan ini memiliki aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset mencakup semua sumber daya yang dimiliki perusahaan, kewajiban mencakup hutang dan kewajiban lainnya, dan ekuitas mencakup investasi dan modal pemilik perusahaan. Pada kedua jenis perusahaan, neraca digunakan untuk menilai kesehatan keuangan dan posisi finansial perusahaan. Baik, selanjutnya akan saya berikan kepada moderator. Terima kasih banyak kepada Rehan atas penjelasannya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya itu ada kesimpulan. Mungkin akan di akhir. Jadi kesimpulannya adalah neraca anggaran perusahaan bisnis dan non-bisnis adalah sebuah laporan yang menunjukkan perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran suatu perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Pada perusahaan bisnis, tujuan utama dari neraca anggaran adalah untuk menentukan profitabilitas bisnis dan memastikan bahwa pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Sedangkan pada perusahaan non-bisnis, neraca anggaran digunakan untuk mengalokasikan dana dan memastikan bahwa pendapatan digunakan dengan sesuai dengan tujuan organisasi. Meskipun kedua jenis perusahaan memiliki tujuan yang berbeda dalam penggunaan neraca anggaran, namun keduanya sama-sama penting dalam menjaga keberlangsungan dan keberhasilan suatu perusahaan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.